kemitraan dengan pihak ketiga, yang keempat aset tak berwujud, yang kelima aset lain-lain. Jadi kalau misalkan tadi di PMK 225 dia ada kas yang dibatasi penggunaannya sama uang muka rekening bun, kalau di PP 71 dia ada tagihan penjualan angsuran sama tuntutan ganti rugi. Bedanya di situ antara PMK 225 sama PP 71. Kalau PMK 225 tadi kan ada 5. Nah, duanya ini ada yang namanya uang muka rekening bun sama kas yang dibatasi penggunaannya. Tapi kalau di PP 71 sama juga ada 5. Tapi di situ yang uang muka rekening bun sama kas yang dibatasi penggunaannya ini nggak ada. Tapi dia adanya tagihan penjualan angsuran sama tuntutan ganti rugi. Jadi TGR sama TPA itu kalau di PP 71 di lampiran PP 71 tahun 2010 dia masuknya ke aset lainnya. Nah, lalu ini yang di LKPP 2018. Nah, yang di LKPP 2018 dia ada 7 komponen aset lainnya. Di situ ada kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dana yang dibatasi penggunaannya, dana penjaminan, dana kelolaan BLU, aset lain-lain, aset lainnya dari unit pemerintah lainnya. Sebenarnya ini enggak LKPP 2018 juga ya. Kayaknya menurut aku dia udah mulai dari LKPP 2017 juga yang pakai 7 komponen ini. Nah, ini ada 7 komponen dengan apa tuh? Masing-masing tuh di akhir tahun 2018 kemitraan dengan pihak ketiga sekian, aset tak berwujud sekian, dana yang dibatasi penggunaannya sekian, dana penjamin sekian, dana kelolaan BLU sekian, aset lain-lain sekian, dan aset lainnya dari unit pemerintah lainnya juga sekian. Untuk 2017 juga sama sekian. Nah, abis ini tuh ada rinci-rinciannya. Kemitraan pihak ketiga dirinciin jadi apa aja gitu. Nah, untuk perincian dari kemitraan dengan pihak ketiga itu tuh dirinciin berdasarkan KL masing-masing. Dari Kemenlu sekian di 2018, di 2017 nggak ada. Terus di Kementerian Perhubungan dia juga sekian di 2018, di 2017 juga ada sekian. Lalu di Kementerian Kesehatan, KLH sama Kelautan dan Perikanan dia saldonya juga sekian tuh di 2018. Tapi di 2017 dia nggak ada saldo sama sekali dari situ. Jak, mohon maaf Jak, Buat yang di kemitraan. Ya. PPT-nya emang nggak jalan apa gimana? Oh, belum keganti. Belum. Yang terakhir yang apa tuh? Ini masih aset lainnya dalam LKPP. Udah keganti belum? Wait, coba ya. Delay kayaknya. Nah, udah keganti. Udah keganti. Aset lainnya LKPP 2018 sudah keganti. Udah. Udah ada yang ini belum angka-angkanya? Udah. Nah, ini di aset lainnya LKPP 2018. Nah, di aset lainnya LKPP 2018, dia komponennya ada 7. Kalau tadi kan yang di PP PMK 225 sama PP 71 komponennya cuma ada 5. Kalau di LKPP 2018 dia komponennya ada 7. Ada kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dana yang dibatasi penggunaannya, dana penjaminan, dana kelolaan BLU, aset lain-lain, sama aset lainnya dari unit pemerintah lainnya. Sebenarnya ini kayaknya tadi ya, kayaknya nggak LKPP 2018 juga, di 2017 soalnya dia udah menganut yang 7 komponen ini. Si 7 komponen aset lainnya ini. Jadi waktu 2017 dia udah nggak pakai patokan PP 2017. Sebenarnya si PP 2017 juga dia nggak bisa dijadikan sebagai acuan sih kalau kata dosenku. Karena ya dia cuma menyajikan, oh di lampiran yang masuk aset lainnya tuh komponennya ini gitu. Nah kebetulan mungkin di 2017 dan 2018 dia emang ada penyesuaian komponen aset lainnya. Jadi ada 7 kayak gini nih. Lalu di 2019 kan baru ada lagi tuh penyesuaian komponen aset lainnya yang berdasarkan PMK 225 tadi. Ini ada saldo masing-masing ya. Di 31 Desember 2018 sekian, di 31 Desember 2017 sekian.
Udah keganti belum slide-nya? Ke slide selanjutnya. Udah, Zak. Udah keganti. Yang kemitraan dengan pihak ketiga. Iya, betul. Udah. Nah, di kemitraan dengan pihak ketiga, ini dia rincian dari saldo yang sebelumnya ya. Tadi yang di LKPP 2018, yang bagian kemitraan dengan pihak ketiga, dia kan ada saldo tuh. Nah, ini tuh dirinciin saldo-saldonya. Jadi si saldo kemitraan dengan pihak ketiga tuh pas tahun 2018 sama 2017 dapat dari mana aja sih? Dapat dari ini, saldo masing-masing KL pada tahun tersebut. Ini mungkin dari 9 kementerian 9 KL ini di 2018 dapatlah saldo akhir kemitraan dengan pihak ketiga di 2018. Lalu mungkin dari ada berapa nih? Di 2017 ada dari 5 KL. Kemitraan dengan pihak ketiga pas tahun 2017 itu berasal dari 5 KL. Kementerian Perhubungan, PUPR, Pariwisata, Bappenas, sama BP Batam. Nah, diperoleh saldo akhir kemitraan dengan pihak ketiga tahun 2017 140 sekian. Udah keganti belum slide-nya? Udah lancar, Jak. Udah aman. Udah ya, udah keganti ya. Udah keganti belum seriusan? Udah. Oh, udah. Nah, ini ada aset tidak berwujud. Nah, di sini ada 8 jenis aset tidak berwujud. Ada yang namanya goodwill. Goodwill ini dia biasanya masa manfaatnya nggak terbatas ya. Dan biasanya ini goodwill dia timbul dari kelebihan pembayaran kas atas perolehan aset. Misalkan kayak perusahaan jangan perusahaan deh. Satker A dia beli misalkan gedung dan bangunan dari Satker B. Misalkan Satker A ini Satker B ini dia jual gedung dan bangunannya misalkan harganya 150 juta deh. Ternyata si Satker A ini dia ngebayarnya di atas 150. Misalkan 155. Nah, selisih 5 jutanya bisa diakui sebagai goodwill. Atau mungkin gimana si Satker A-nya maunya gimana gitu ya. Tapi itu si Satker B-nya ini narifinnya 150 gitu. Si Satker B 150 narifinnya. Tapi si Satker A dia pengen bayar 155, dilebihin 5 juta. Nah, biasanya selisih kelebihan atas perolehan asetnya diakui sebagai goodwill. Itu kayak yang di AKF dulu. Terus hak cipta ini biasanya kalau emang seseorang hak cipta sama paten ini biasanya kalau seseorang, dalam hal ini pemerintah ya, kayak bikin sesuatu gitu yang emang sebelumnya belum ditemuin. Nah, dari situ mungkin mereka kasih hak cipta sama paten gitu biar nggak diakui oleh orang lain. Terus ini ada software, terus lisensi. Nah, lisensi ini dia apa ya, izin yang diperoleh kayak misalkan ini si A Satker A ini dia nyiptain software apa gitu, terus dijadikan sebagai hak cipta sama paten karena belum ada satker lain yang nyiptain si software atau ya belum nyiptain software tersebut. Nah, terus misalkan Satker B dia pengen pakai softwarenya si Satker A yang ada hak cipta sama patennya. Nah, nanti biasanya dia kayak beli lisensi gitu biar bisa pakai si softwarenya yang punya Satker A itu. Jadi kalau misalkan dia pengen pakai software Satker A, dia harus beli lisensi dulu. Jadi biasanya dari hak cipta sama paten dia akan menimbulkan lisensi bagi siapa yang emang dia make hak paten sama hak cipta sama paten tersebut. Nah, ini ada juga hasil kajian atau penelitian. Lalu ada aset tidak berwujud lainnya, terus aset tidak berwujud dalam pengerjaan. Ini aset. Nah, selanjutnya udah kelihatan dana yang dibatasi penggunaannya. Udah, Zak, udah. Nah, ini terkait dengan data yang dibatasi penggunaannya, di sini ada 6 ya. Ada cadangan dana reboisasi, cadangan dana subsidi atau PSD, dana untuk penyertaan modal negara, dana